Monggo Mas Faris, waktunya 5 menit untuk presentasinya. Sudah siap? Ya, Dan kita mulai. tadi moderator Waalaikumsalam. dan saya berarti mentor Bapak Falas Asosiasi selaku Agak Mas, putus-putus ya suaranya. Sinyalnya apa? tidak sinyalnya Sinyal. terlalu yang saya hormati Bapak Falas mentor selaku kepala Tunggu dulu. kepala kemudian kepada Coach Mustafa SDMDC kemudian penguji menjadi Nurfani SDI asli yang saya akan presentasi tentang ancaman polarisasi saya tentang penata perform jadwal dan perkawinan di kawah kampung dan untuk ya isu-isu yang ada di kawah kampung itu ada lima yang pertama di mana jadwalan bimbingan perkawinan calon pengantin. Terus yang kedua optimalnya informasi pelayanan pernikahan lewat media sosial. Kemudian yang ketiga itu tentang penataan arsip yang masih belum maksimal. Terus kemudian yang keempat optimalnya penyataan internet atau MyPad di wilayah administrasi keuangan kampung. Kemudian yang kelima yaitu optimalnya pendataan apakah secara berintegritas pada masyarakat daerah administrasi kampung. Yang saya melakukan analisis dengan menggunakan sistem APKL di mana dapat dilihat terus saya menentukan waktu optimal yang berjalan dengan perkawinan waktu calon pengantin itu pada eh, pada peringkat pertama karena menurut saya itu hal yang paling jengkat. Sekarang ini kalau kita melakukan bimbingan perkawinan itu Q3 itu bisa dicetak. Terus kemudian saya melakukan analisis menggunakan USG dan hasilnya pasti sama yang pertama itu belum optimalnya jadwal perkawinan nanti. Kemudian saya menganalisis menggunakan diagram fishbone di mana atau itu tentang yang itu belum ada kejadian atau khusus dari pimpinan terkait penjadwalan yang berkalian secara tersusun dan beliaunya itu fasilitas teknologi yang memadai dan salah satu kendala teknis dalam mendukung strategi komunikasi publik berbasis teknologi atau media sosial yang metodenya itu masih menggunakan penyebaran selama ini itu masih bermulut-mulut. Terus minatnya itu kurangnya potensi KW yang memahami atau memanfaatkan penggunaan teknologi digital. Yang dari keempat kategori isu pokok penulis mengajukan atau memberikan kesan isu tersebut yaitu manfaatnya ke jadwal dengan perkawinan jika waktu kabupaten tinggal mana beberapa yang untuk direalisasikan yang pertama itu untuk perencanaan persiapan bangunan yang confirm jadwal yang perkawinan. Yang kedua membuat Google Form sebagai media penjadwalan bimbingan perkawinan. Yang ketiga itu melakukan sosialisasi tentang bimbingan perkawinan melalui media sosial apa. Terus yang keempat itu melakukan sosialisasi kepada Jatim dan PPN dan tiap desa. Yang kelima itu evaluasi dan penyusunan laporan dan aktualisasi. Metrik rancangan kegiatan ini apa yaitu perencanaan dan persiapan pemanfaatan Google Form untuk penjadwalan dan perkawinan mana tahap kegiatannya itu yang pertama itu melakukan konsultasi dengan mentor, terus kedua koordinasi dengan rekan kerja, dan terus yang ketiga itu menyusun jadwal kegiatan
Terus yang kedua, kegiatan yang kedua itu membuat Google Form sebagai media penjadwalan dengan perkawinan, di mana kegiatannya yaitu yang pertama identifikasi terkait jadwal dengan perkawinan, soal-soal pre-test maupun post-test, kemudian membuat Google Form yang berisi jadwal dengan perkawinan, pre-test dan post-test, terus terakhir yang melakukan uji coba internal rekan kerja. Yang ketiga itu melakukan sosialisasi lewat media sosial, yaitu yang pertama itu mengumpulkan materi terkait informasi Satu tentang menit lagi, Mas. perkawinan, terus membuat struktur dasar atau template. Terus yang ketiga itu membuat gagasan visual yang menarik, terus yang keempat itu susunan konten. Terus yang keempat itu melakukan sosialisasi kepada Jatim dan PTN. Tahapan kegiatan itu melakukan sosialisasi kepada Jatim baik lewat media sosial ataupun kepada PTN di setiap ulang. Yang kedua itu menyebarkan postingan dengan cross posting ke aplikator lain. Terus yang kegiatan yang kelima itu evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatannya mengevaluasi aktualisasi, terus menyusun data-data yang didapat selama aktualisasi, terus melaporkan kegiatan ke mentor. Terus jadwal kegiatannya itu saya lebih fokus ke tahap 3 atau 4 karena sosialisasi ini sangat penting dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kendala dan antisipasi kegiatan itu yang yang kegiatan pertama itu kadang jadwalnya tidak cocok kan dalam tawa dengan penulis bisa membuat kita bisa kontribusi dengan baik dan tidak berani berbicara bisa menjadi hambatan. Antisipasi ini mengatur jadwal yang sesuai dengan waktu dan bulan gaya bahasa yang baik. Terus buat Google Form, terus kendalanya itu sulit menemukan jadwal dan soal-soal yang harus ditampilkan di Google Form. Antisipasinya yang kedua masih menggunakan kerja pengalaman supaya ada kesepakatan yang sesuai. Yang ketiga itu membuat informasi di media sosial. Kendalanya itu keterbatasan aktivitas, antisipasinya dengan mencari inspirasi dalam postingan awal-awal lain. Waktunya cukup, Mas. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kepada Bapak Mentor, kami berikan kesempatan untuk memberikan penguatan atas rancangan aktualisasi dari Mas Muhammad Faris. Kepada Bapak Bahrul Falah, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Penguatan saya terhadap kepada yang kami hormati, penguji dan Pak Rois dan juga Mas Faris yang kami hormati. Langsung saja bahwa penguatan saya sebagai mentor dari Saudara Faris Mulyono tentang apa yang diangkat Saudara Faris Mulyono, yaitu mengenai pemanfaatan Google Form sebagai penjadwalan bimbingan di KUA Kangkung. Memang kami mendukung apa yang dilaksanakan karena sesuai dengan aturan PMA 30 tahun 2024 sekarang untuk bimbingan perkawinan sudah diwajibkan bagi calon pengantin yang mana tadinya di KUA itu untuk bimbingan kita adakan ada ketika ada kegiatan dari Bima saja, tapi sekarang setiap bulan sudah kita laksanakan bimbingan dan apa yang direncanakan oleh Saudara Faris ini sangat mendukung apa yang menjadi dalam apa akan melaksanakan bimbingan perkawinan. Seperti contoh bahwa pendaftaran melalui Google Form dan juga post-test maupun pre-test bagi calon-calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan perkawinan. Karena dalam sebulan ketika bulan-bulan ramai pernikahan di KUA itu setiap bulan pasti bimbingannya 2-3 kali dalam satu bulan pelaksanaan bimbingan perkawinan di kantor urusan agama. Saya kira itu saja penguatan dari kami dan saya berharap untuk bisa bermanfaat dan juga mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi disampaikan. Eh, Mohon maaf Ibu, wifi-nya habis anjlok ini Ibu. oh, ya nggak apa-apa. Muhammad Faris Mulyono, bisa didengar suara kami ya? Bisa Suara didengar kami, Mas Faris. ya. Ya, baik. Terkait rancangan aktualisasi ini, outputnya berarti Google Form penjadwalan, begitu? Iya Ibu, nanti di dalamnya ada soal-soal post-test maupun pretest. Pretest, posttest atas apa itu? Atas bimbingan yang sebelum dan sesudah bimbingan dimulai. Bimbingannya bagaimana? Biasanya kan ini kan pendaftaran dulu, penjadwalan, Eh, memilih jadwal, terus kemudian nanti eh, setelah memilih jadwal itu nanti ada soal pretest sebelum Catin itu melakukan bimbingan perkawinan. Terus mm, kemudian saya juga akan melakukan kayak ngasih Google Form untuk Catin untuk setelah bimbingan perkawinan itu untuk mengetes kemampuan Catin setelah diadakan sebelum dan sesudah diadakan bimbingan perkawinan gitu Bu. bimbingan perkawinannya melalui kegiatan apa? Melalui offline Bu di kantor di KUA. Oh, yang daftar banyak tuh. Berapa? Kalau tiap bulan Ini lumayan N-nya Bu. berapa? N-nya berapa? Kalau tiap kadang kan bulan-bulan kayak bulan ini aja udah 30 lebih Bu. Ini. Sekali bimbingan waktunya berapa lama? Sekali bimbingan itu 2 jam. Soalnya kerja sama PLKB. Hmm. Eh, ini fokusnya pada Google Form-nya atau pada bimbingannya? Fokusnya ke Google Form-nya, Ibu. Kalau bimbingan perkawinannya enggak ya malah ya? Enggak, Termasuk Bu. yang medsosnya ini enggak juga. Belum, Bu. Yang medsos itu teman saya, teman kelas saya, CPNS juga. Berarti yang medsos ini enggak. Medsos udah kalau saya enggak. Paling Oh, cuma menyebarkan informasi tentang penjadwalannya saja sih, Bu, di media sosial. berarti yang kegiatan ketiga ini enggak ya? Ya, yang ketiga itu saya rencana pengen juga memakai itu, tapi juga saya yang keempat itu juga saya akan melaksanakan itu kan kadang ada yang pendaftaran itu lewat PPN dari desa, ada yang mandiri. Takutnya kalau saya cuma lewat PPN itu nanti yang pendaftaran lewat mandiri eh, kurang informasi begitu Bu. Ini kayak ada kegiatan sosialisasi ya kegiatan ketiga dan keempat kan ini enggak ada hubungannya dengan Google Form-nya tadi. Yang ketiga itu saya em, hubungannya itu kayak gini Bu. Misal saya di media sosial saya ngasih kayak barcode gitu, terus nanti di dalamnya itu terus masuk ke Google Form. Terus yang ketiga itu ya hampir sama kayak yang ketiga, tapi yang keempat itu lewat face to face gitu Bu. Face to face ke PPN dari desa. Oke. Kalau di gagasan utamanya adalah Google Form, saya pikir anu ya hasil dari Google Form-nya ini mau apa? Mau bikin jadwal itu saja kan tidak anu apa? Jadi inti untuk kegiatan ini kan di kegiatan penjadwalan pembimbingannya dan juga ada kegiatan bimbingannya ya. Iya Ibu. Terus kemudian yang kegiatan ketiga tadi jadinya punya temennya atau mau bikin sendiri?
Yang ketiga itu yang fokus ke Binwin itu saya sudah bilang ke teman saya urusan yang Binwin biar saya aja nanti yang handle gitu. Kalau mau informasi yang lain silahkan gitu. Ya, sebenarnya ini bisa dikolaborasikan. Ya, kolaborasikan dengan teman anu nanti pada pembuatan surat tugas untuk admin medsos. Nah, nanti tinggal penjadwalan kontennya apa yang tugas membuat konten tersebut siapa. Jadi biar tidak overlap dan tidak double penilaian. Ini eh, bukan punyanya terus kemudian dianu sendiri gitu. Oke. Sosialisasi. Nggih. Berarti ini eh, kegiatannya ada Google Form untuk penjadwalan bimbingan, kemudian sosialisasi melalui medsos dan sosialisasi pada Jatin. Gitu ya. Kegiatan utamanya di situ ya. Iya Ibu. Untuk bahan sosialisasinya sudah ada. Belum Ibu, masih masih membuat rancangan terlebih dahulu Ibu. Itu ada di kegiatan keberapa? Perancangan itu kegiatan yang kedua, sekalian minta konsultasi ke mentor terus Kegiatan rekan kedua kerja. membuat Google Form. Nih, kalau di sini saya lihat kegiatan kedua Google Form, pembuatan Google Formnya. Maaf Oke, Ibu, yang menyusun jadwal itu di kegiatan yang ke satu. eh, bahan tadi saya tanyakan bahan sosialisasi itu di kegiatan keberapa? Ya, maksudnya gini kan ini kan mau kegiatan secara urut-urut, jadi urutan tahapan kegiatannya kan tidak eh, mau sosialisasi apa, wong belum ada penyiapan bahannya. Nah, ini ada kegiatan tahapan kegiatan penyiapan bahan sosialisasi. Maksud saya agar ditambahkan itu. Oh, baik Eh, Ibu. ya, kemudian sebenarnya kalau judulnya ini sangat terbatas sekali ya, hanya Google Form untuk penjadwalan bimbingan. Sementara tadi kalau saya lihat di kegiatan-kegiatannya kan tidak hanya itu, ada juga termasuk kegiatan pembimbingannya dan juga ada kegiatan pembuatan medsos tadi, apa pembuatan sosialisasi melalui medsos. Monggo nanti untuk judul apa masih mau tetap itu atau ditambahkan juga yang bimbingan perkawinannya atau optimalisasi layanan bimbingan perkawinan melalui pemanfaatan Google Form dan medsos di KUA Kecamatan KUA Kangkung Kabupaten Kendal gitu. Biar apa yang dikerjakan itu tercover juga di dalam judulnya. Oke, monggo bisa dilanjutkan. Pada prinsipnya bisa dilanjutkan. Tadi beberapa masukan kami untuk bisa penyempurnaan dan harapannya eh, upaya-upaya inovatif untuk pembaruan layanan, untuk mempermudah layanan di KUA ini bisa terlaksana. Bentuknya nanti bisa macam-macam, bisa pakai Google Form, pakai macam-macam. Monggo nanti media alatnya yang dipakai silahkan. Begitu. Oke, kami ucapkan terima kasih pada Pak Mentor yang telah memberikan penguatan, dukungan kepada Saudara Muhammad Faris Mulyono. eh, Pak Bahrul Falah nggih, untuk mentornya. Dan kami kembalikan Pak Rois selaku coach sekaligus moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti J. Nurmainah atas beberapa saran tadi Mas Muhammad Faris ya.
dapat mungkin kalau dari judul bisa sesuai saran penguji bisa diperluas bisa juga nanti misalnya pengelolaan eh, pendaftaran apa pengelolaan bimbingan perkawinan secara digital. Oke, bisa. Ini nanti eh, lebih lanjut Seperti itu, nggih. konsultasi dengan coach Iya, dan mentor, nggih. nggih. Oke, monggo. Dan memang ini karena Bu Uun karena ini berbarengan dua orang juga yang CPNS Latsar di situ, jadi memang harus membagi apa Nggih. namanya cakupan dari aktualisasinya, nggih. Oh, oke. Anu, Nggih, terima bareng-bareng di kasih. kelompok ini Nggih, juga. nggih. Oh enggak, Ah, kelompoknya beda, beda oh, angkatan. kelompoknya beda. Nggih, Oke, nggih, enggak apa-apa. nggih. Yang penting bukan duplikasi kegiatan ya. Kalau Iya, iya. kolaborasi enggak apa-apa. Nggih, Ah, nggih. oke, Nggih, Mas kolaborasi Faris enggak ya. apa-apa. Terima kasih Pak atas kehadirannya, matur nuwun sangat Pak Barul Falah dan Ya, sama-sama. atas bimbingan terhadap peserta Mas Muhammad Faris. Dapat melanjutkan aktivitasnya kembali dan meninggalkan ruang Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Pak Bahrul Falah.